أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah SWT, ngajinya beda waktu saya bisa minta karena masih sederhana. Jadi ngajinya pada pagi hari ini saya minta kepada Ustaz 20 menit kita punya, biar Bapak Ibu kita punya kitab bisa-bisa hatam nanti suatu saat bisa berjudul bertemu lagi 20 menit seperti biasa mengajar umum yang sisanya yaitu tanya jawab beserta doa. Dan kita berdoa juga kita dari kitab yang akan dibawakan oleh Ustaz Al-Mu'min. Baik, sisanya tanya jawab. Itu yang Ibu yang saya sampaikan Ustaz 1 jam mulai sekarang berarti jam 5:04. Silakan kita kawal dengan Mas Guru. اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana khayra ummatin ukhrijat lin-nas ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ghail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, amma ba'd. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang saya hormati jajaran pengurus Masjidul Huda, para sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qal musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, likulli da'in dawa wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Rasulullah SAW bersabda, semua itu ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa ini yang membuat manusia tidak tentram, gelisah. Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu yahrumu bidzambin yusibuh. Kadang-kadang seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala rezekinya tidak lancar, cita-citanya tidak mudah, apa yang diinginkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu karena dosa-dosa dia.
Dosa-dosanya lah yang membuat dia tidak mudah untuk mencari rezeki, sulit untuk menggapai cita-citanya, angan-angannya tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istighfar, ketika dosa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cita-citanya, keinginannya dengan sendirinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dayqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Orang yang biasa baca istighfar, istiqomah baca istighfar, kata Rasulullah SAW, kesusahannya diganti dengan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susahnya rezeki disenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya dimudahkan. Yang sekolah, mungkin anak-anak kita sekolahnya sulit, tidak paham, tidak mengerti, baca istighfar. Barang itu mungkin karena dosa-dosanya, apalagi anak muda sedang pegang HP, buka ini, buka itu, mungkin karena dosa-dosanya. Yang tadinya tidak paham, mungkin karena dosa-dosanya, baca istighfar, jadi paham pelajarannya. Siapa yang memahamkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang tahu itu adalah Allah. Kita semua tidak tahu. Semua itu, ilmu itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak bukakan hati kita, pikiran manusia tidak akan tahu apa. Malaikat saja dulu tidak dikasih tahu oleh Allah, tidak tahu. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam diberitahu oleh Allah, malaikat tidak dikasih tahu, tidak tahu. Yang punya cita-cita, yang punya keinginan, yang tadinya sulit keinginannya, kok repot, banyak rintangan, dengan istighfar cita-citanya dimudahkan oleh Allah, diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ini begini, menganggap kebaikan itu tidak begitu ada manfaatnya di dunia. Sholat berjamaah tidak begitu ada manfaatnya. Sholat tahajud di malam hari tidak begitu ada manfaatnya di dunia. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yudlimul mu'min min hasanah yu'ta lahu fid dunya wa yusabu lahu fil akhirah. Allah tidak pernah mendolimi hambanya, tidak pernah. Tidak ada alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendolimi hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha
wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Yang baik dapat baik, yang tidak baik yang dapat tidak baik. Allah tidak pernah menzalimi hamba. Jika hamba itu berbuat baik di dunianya, Allah kasih. Di dunia Allah kasih. Hanya saja pemberian Allah ini tidak seperti kita kerja pada seseorang. Bulan tanggal 1 setiap bulan saya kasih gaji kamu. Pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti itu. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih tahu dari kita. Kapan kita butuh, kapan kita ingin. Karena belum tentu keinginan kita itu baik untuk kita. Kalau kita keinginannya sekarang, ya ingin sekarang jadinya. Nabi Musa saja, qad ujibat da'watukuma, kata Allah. Doa kalian Nabi Musa, Nabi Harun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu diberikan oleh Allah? Setelah 40 tahun. Kenapa enggak langsung dikasihkan oleh Allah? Kalau langsung dikasihkan oleh Allah, tidak ada ceritanya Nabi Musa dikejar oleh Firaun, ditenggelamkan, tidak ada. Artinya Allah memberi sesuai yang lebih manfaat untuk manusianya itu sendiri. Tidak semua yang kita inginkan itu lalu baik untuk kita. Kata Allah, asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an fa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang kita ingin sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik untuk kita, menggebu-gebu untuk kita, padahal tidak baik untuk kita. Walaupun secara zahirnya kelihatannya baik, tidak baik. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak ingin sesuatu itu, tapi sebenarnya sesuatu itu baik untuk kita. Dohirnya itu tidak pasti 100% itu baik untuk kita. Suatu saat Allah menyuruh Nabi Musa untuk di suatu tempat. Nabi Musa, kamu ke sana, yaitu suatu danau. Jalan Nabi Musa di sana. Lalu ada orang mandi. Ini seorang prajurit mandi. Maaf ya, bukan tertentu, hanya cerita ini. Prajurit dulu mandi. Setelah mandi, dia punya pundi, ditaruh pundinya. Lupa dia. Setelah mandi berlalu. Zaman dulu. Lalu ada seorang pemuda mau mandi juga di tempat itu. Ketika mau bersiap-siap mandi, kok dilihat ada pundi. Tidak jadi mandinya. Pundinya diambil, berlalu dia. Nabi Musa, ajib ini. Kata orang Arab, ajib ya. Lalu ada seorang tua pencari kayu. Dia mau mandi, ketika membuka bajunya, mandi selesai, prajurit yang pertama datang. Rupanya dia ingat uangnya, pundinya. Datang,
Dilihat pundinya kok tidak ada. Yang ada hanya orang tua ini. Orang tua sampai melihat pundi saya. Tidak ada yang melihat. Tidak ada orang lain ini. Dia tidak tahu kalau sebelumnya ada pemuda tadi. Bersikukuh, tidak ada orang lain, hanya kamu di sini. Kembalikan pundi saya. Namanya memang bukan dia, ya tidak mau dia. Tidak ada ini. Hanya tukang kayu, pencari kayu bakar. Nah, zaman dulu itu salah satu pekerjaan yang banyak itu pencari kayu bakar ya. Dulu tidak ada kantor, tidak ada hotel ya. Masih zaman dulu. Bersikukuh, akhirnya dianiaya orang tua ini karena tidak mengaku. Yang punya ini merasa tidak ada orang lain, siapa lagi kalau bukan dia. Paling tidak mungkin dia yang mengorek keterangannya, siapa yang ngambil. Sampai mohon maaf orang tua ini meninggal. Nabi Musa menjerit, ya Allah, ini tidak adil ini. Ya. Secara mata kita ini tidak adil ini. Yang ngambil uang lenggang kaki tidak diapa-apakan. Mohon maaf, ini bukan menyindir atau apa pada sesuatu kondisi keadaan atau pada nasihat itu tidak. Hanya menerangkan bahwa apa yang kita lihat itu belum tentu benar 100%. Ini diadil kata Nabi Musa ini. Allah memberitahu Nabi Musa, sebentar dulu Musa, apa yang dilihat oleh manusia secara zahir itu belum benar 100% adanya. Allah memberitahu dalam kacamata agama. Kata Allah diterangkan, orang yang mengambil uang ini dulu keluarganya pernah diambil paksa uangnya oleh orang yang kehilangan uang itu, dan uangnya sama, banyaknya sama. Jadi orang yang kehilangan uangnya itu lalu diambil oleh pemuda yang mau mandi itu pemuda itu dulu keluarganya tuh diambil uangnya dan dia ahli warisnya, ya. Diambil uangnya sebanyak uang yang lupa itu. Lalu tentang orang tua yang meninggal itu, orang tua yang meninggal itu dulu pernah membunuh ayahnya, orang yang menganiaya sampai terbunuh itu. Apa maksudnya? Allah jadikan kisos di dunia. Wal anfu bil anfi, wal aina bil aina, wal juruhatu kisos. Dalam Islam ada kisos. Dan itu jarang sekali kalau mau memegang Islam ada pembunuhan itu. Kalau memegang ini tidak ada kalau secara Islam. Kalau dia membunuh akan dibunuh, kalau dia melukai kan dilukai. Allah jadikan kisosnya di dunia. Kalau dia meninggal ya manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, suatu saat akan meninggal juga. Daripada dia disiksa di akhirat ya, yang lama, lebih kejam, ya, lebih menyakitkan, lebih baik Allah kisos di dunia. Yang menandakan apa yang kita lihat ini belum tentu benar.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyumudda lahu fi umrihi wa yus'a lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Orang yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para hadirin ini dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari rumah kalau ada dudukan Allah seperti ini kan berjumpa dengan banyak orang. Niat silaturahim. Mau berjamaah, niat silaturahim, niat-niat yang baik, yang banyak. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Allah berfirman, kullun ya'malu ala syakilatih ay ala niyatih ba'dul mufassirin. Semua itu tergantung niatnya. Nah, kalau dia mau ngaji seperti ini dari rumah sudah niat silaturahim, ini sudah bertemu berapa orang, banyak sekali, agar dapat nilai pundi lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Juga niat iktikaf, barangkali ada yang mungkin lupa niat iktikaf, mari niat iktikaf, dapat pahala berjamaah. Niat iktikaf, musyawarah, ngaji ilmunya Allah sehingga berlipat. Bekal kita berlipat. Niat iktikaf, walaupun bukan bahasa Arab tidak apa-apa. Kalau lupa, walaupun dalam sholat tidak apa-apa, dalam dikerentakkan dalam hati saya niat iktikaf. Karena itu ada nilai tambah dalam pahala bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersilaturahim akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua hadirin ini semuanya ingin panjang umur. Ada dua yang manusia itu tidak tua. Walaupun tua masih ingin, walaupun sepuh masih ingin. Artinya kebanyakan manusia rata-rata, yaitu ingin tetap hidup. Siapa ingin tetap hidupnya? Walaupun sudah sepuh, saya punya guru itu tuh umurnya 118. Meninggal umur 123. Karena ibadahnya Masya Allah. Dia punya apa, meninggal katanya umurnya 150. Umurnya 3 orang ini. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah sepuh, orang itu tetap ingin tetap hidup dan ingin tetap punya, paling tidak yang dimakan ada. Dua ini manusia walaupun sepuh masih ingin panjang umurnya, yang banyak silaturahim. Sedang lewat, oh di sini saya punya teman, di sini saya punya saudara, di sini saya punya kenalan, saya mampir sebentar, agar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menuruti repot-repot memang tidak sempat-sempat. Umur tidak bisa ditambah. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang bersilaturahim, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu secara logika masuk akal. Umpamanya begini, ada orang punya penyakit, tidak sembuh-sembuh.
Lalu bersilaturahim, ngobrol, ngomong, saya punya kenalan. Ini ada ini. Coba. Ya. Rumahnya ini, saya diantarkan. Lalu datang ke dia, ke tempatnya, diberi sembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mungkin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya usahanya tidak begitu maju, perganya silaturahim, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ketemu orang yang silaturahimi. Saya punya teman, dia punya usaha seperti kamu, ini begini caranya, begini, sehingga alhamdulillah sekarang dia maju. Dan itu masuk akal. Akhirnya dia terapkan itu, alhamdulillah usahanya maju. Yang ingin mungkin di kantor, ingin naik jabatannya, dia silaturahim pada seseorang, lalu dia bisa membantu. Saya punya kenalan, saya ini sekian tahun, kok saya ditempatkan di sini sejak sudah puluhan tahun ya. Padahal teman-teman saya sudah di sini. Oh iya, saya kenal dengan atasan kamu. Kok bisa begitu? Hanya dibantu, bisa naik. Yang usaha macam juga begitu. Bertemu dengan seorang yang silaturahimi, dia punya jalan keluar, hanya usahanya maju. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezekinya diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal baik itu di samping Allah janjikan nanti di akhirat, dan itu bayaran pastinya, karena Allah berfirman, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, bayaran kita, bayaran pasti maksudnya, yaumul qiyamah nanti, itu bayaran pastinya. Kita sholat, kita berbuat kebaikan, bayaran pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Allah tahu di dunia ini yang bantu kita banyak. Mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin saudara, tetangga, bahkan orang lain pun bisa bantu kita. Tapi nanti di hadapan Allah, tidak ada yang bisa bantu kita. Allah berfirman, wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal walau kana dha qurba. Kalau hamba Allah sudah membawa dosa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mencintai kita dan orang yang kita cintai, keluarga dan lainnya, tidak bisa menolong kita. Kita sendiri harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan masing-masing. Allah berfirman, wa yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Di hari orang tua lari dari anak, anak
lari dari orang tua. Seorang saudara lari dari saudara, lari dari cucunya. Semuanya harus mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Ketika orang yang mencintai dia dan orang yang dia cintai tidak bisa menolong, maka amalan kita waktu dulu di dunia, yang mungkin kita di dunia kita minta di sholat jemaah, pahalanya diminta di dunia, kebaikan-kebaikan diminta di dunia, di saat itulah Allah berikan. Allah tahu itu ketika kita sangat membutuhkan, tidak ada yang bisa membantu, maka amalan baik yang kita lakukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Man yuridu harsad dunya nu'tiha minha wa ma laysa lahu min khalaq man yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi." Orang yang ingin sawah dunia, Allah kasih, tapi dia tidak punya bagian. Artinya kalau orang menanam rumput, jangan pernah mengharap padinya tumbuh. Tapi kalau orang menanam padi, walaupun tidak diinginkan rumputnya tumbuh. Nazid lahu fi harsih, kata. Nazid ini ditambah ini oleh Allah, artinya sebagian ulama mentafsirkan insya Allah hidupnya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat tanya pada Rasulullah SAW. Sebelum dia tanya, Rasulullah tanya, "Tas'alu anil birri?" Kamu tanya tentang kebaikan? Iya Rasulullah. Rasulullah, "Al-birru ma itma'annat bihin nassu wa itma'anna bihil qalb." Kebaikan itu sesuatu yang membuat hati ini tenang, hati ini damai, hati ini terasa tentram, dan itu tidak bisa didapatkan dengan yang lain, karena yang lain itu sebenarnya bukan itu, sebenarnya hanya kepuasan, dan puas itu ujung-ujungnya bosan. Kita ingin apa ya? Ingin makanan yang paling enak. Ya kalau cuma satu piring mungkin masih enak makanya. Tapi kalau 25 piring, kira-kira masih enak enggak makanan itu? Sudah ada enak lagi sudah. Dan selain itu sebenarnya hanya kepuasan, dan kepuasan ini ada ujungnya, ada batasnya, dan batasnya itu adalah bosan. Yang tidak bosan itu adalah kalau kita nataqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak pernah nyampe, karena iman paling tertinggi itu adalah imannya para nabi, dan kita tidak akan pernah sampai kepada imannya para nabi. Terus bertambah sampai kapan? Tidak ada putusnya. Umur kita mungkin juga tidak cukup. Ketenangan batin, kedamaian hati, terus bertambah dengan kita mengamalkan kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu isa'atahu
fahuwa mu'min. Hamba Allah yang mukmin, jika dia berbuat baik, dia merasa tenang, merasa tentram, merasa senang. Bukan rasa senang yang artinya ria, ujub, ya karena manusia, karena bangga diri, bukan. Bersyukur karena dia sudah diberi taufik oleh Allah untuk berbuat baik. Setelah berjamaah, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah berjamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu pahalanya melebihi salat biasa dengan 27 derajat. Satu derajat kata ulama khamsimi'atu 500 tahun perjalanan. Satu derajat 500 tahun perjalanan. Karena nanti di surga itu ada derajatnya, ada kelasnya. Yang ibadahnya sedikit, ya kelasnya sedikit. Yang ibadahnya banyak, ya kelasnya banyak. Namun paling sedikitnya surga, seperti diriwayatkan di Sahih Muslim, nanti ada hamba Allah yang terakhir keluar dari neraka. Terakhir keluar dari neraka. Dan mengatakan namanya Juhaina. Orang itu namanya Juhaina. La'allana Juhainin insyaallah. Semoga kita jadi Juhaina. Karena ada kepastian masuk surga. Orang terakhir keluar dari neraka namanya Juhaina. Dan terakhir masuk surga. Ketika Allah menyuruh Juhaina ini masuk surga, ya Allah, jangan bercanda pada saya ya Allah, kata Juhaina. Surga sudah full, tidak ada tempat untuk saya sudah. Kata Allah, sampai Rasulullah meriwayatkan itu, ketawa Rasulullah. Surga sudah full, sudah penuh ya Allah. Tidak, masuklah ke surga. Kembali sudah penuh ya Allah. Ya, ibarat orang malu mungkin malu. Kok terakhir masuk surga ya. Akhirnya kata Allah, kamu ingin apa? Diminta oleh Allah ingin apa? Mungkin ada 1000 keinginan, 2000, 3000, 10.000, 100.000, 1 juta keinginan. Ada yang punya 1 juta keinginan ini kayaknya. 1000 jari sudah bingung ya, apalagi ini. Ingin pesawat, ingin apa? 1000 jari sudah bingung gitu. Minta diberikan oleh Allah, Sudah minta apa lagi? Sudah ada ya Allah. Ayo minta apa lagi? Sudah ada ya Allah. Mungkin berapa ribu keinginan diberi semua oleh Allah. Ya Allah, saya minta hotel tingginya 1000 lantai. Mata daun kun fayakun gitu sudah ada. Mungkin dulu udah pernah masuk hotel, jadi masuk surga ingin hotel ya. Minta apa lagi kata Allah? Sudah ada lagi ya Allah. Hanya Allah memberi pemberian yang tidak pernah terdetik dalam akalnya dan tidak pernah terdetik dalam hati. Diberi ini, dia tidak pernah melihat, dia tidak mendengar pemberian yang banyak dari Allah. Setelah itu masuklah surga. Masuklah surga mislud dunya wa asratu amsalha. Begitu dikatakan oleh Sahih Muslim, masuklah surga. Ini surganya orang paling tidak punya, karena terakhir dia masuk surga dan terakhir keluar dari neraka.
Karena di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada sahabat Abu Dar, orang yang kembali kepada Allah dengan iman Islam, dia akan masuk surga. Wa in zana, wa in sarqa. Walaupun dia berbuat dosa, walaupun dosanya besar, kalau dia kembali kepada Allah dengan membawa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan masuk surga. Sahabat Abu Dar agak kurang nyaman. Wa in zana wa in sarqa. Walaupun dia punya dosa besar ya Rasulullah. Wa in zana wa in sarqa. Sampai 3 kali wa in raghiba anfu Abi Dzar, kata Rasulullah. Orang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Seperti apa surganya? Tentunya dia orang paling tidak punya. Cara kehidupan dunia orang paling tidak punya. Mislud dunya wa asyratu amsalihha. Seperti dunia 10 kali. Ini riwayat Sahih Muslim. Jadi kita umat mukmin ini punya tabungan yang besar. Tabungan kita adalah seperti dunia ini 10 kali. Itu paling tidak punya. Jadi kalau di dunia kita mungkin pas-pasan hidup kita punya tabungan. Dan tabungan kita itu 10 dunia, seperti dunia 10 kali. Dan itu tabungan yang pasti dan abadi. Karena hamba Allah jika masuk surga, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kita walaupun di dunia mungkin hidup pas-pasan, tidak begitu punya, ingatlah kita punya tabungan 10 kali dunia. Dan itu pasti. Ada yang meragukan? Kalau umat Islam jangan sampai ya. Sekaya-kayanya orang kalau zaman sekarang, tidak ada orang yang menguasai dunia, itu tidak ada. Kalau dulu ada, yaitu Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain namanya. Hamba yang menguasai dunia dulu 2 orang, Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Tapi hanya sedunia. Dunia hanya satu. Apa ada dunia yang lain? Apa mau ke planet merah yang dikatakan oleh NASA mungkin ada kehidupan di sana? Tapi untuk ke sana 200 tahun. Kemungkinan, masih kemungkinan, wallahu a'lam. Tapi untuk ke sana 200 tahun, ya keburu udah habis umurnya. Kita orang mukmin punya tabungan kita 10 kali dunia. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di dunia mungkin ada cita-cita kita yang tidak terlaksana. Kita sadar Allah menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada cita-cita kita. Di dunia impian kita tidak dikabulkan oleh Allah. Allah sudah menyiapkan sesuatu yang jauh di atas impian kita. Punya hajat yang besar dulu di dunia tidak tersampaikan, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang jauh-jauh melampaui hajat kita. Umat Islam sabar, karena sebenarnya tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Salat berjamaah sabar, melakukan kebaikan sabar. Jadi apa yang dilakukan umat Islam
itu bukan hanya manfaat di akhirat saja, tapi manfaat di dunia. Ini kan cuma hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Al-Quran. Rasulullah juga dari Allah. Wa ma yantiqu bil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam harus percaya. Allah berfirman, "In kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." Wahai umat manusia, umat Islam, kalau tidak percaya pada Al-Quran, Allah menantang kita, buatlah satu surat saja. Surat itu paling pendek, surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hanya 3 ayat. Tantangan Allah mulai 1400 tahun lebih yang lalu tidak ada yang bisa. Ya, ini segel kata sebagian bilang bahwa Al-Quran itu benar ada padanya. Nah, di ayat lain, wa ja'alallahu bainahuma hajiza majma'al bahraini. Di surah Al-Kahfi, Allah memberi batas 2 laut. Di luar laut ini satunya merah, satunya hitam, dan tidak pernah kumpul. Dan itu Allah mengatakan di Al-Quran, wa ja'ala bainahuma hajiza. Benar pada Quran, buktikan, ternyata ada. Benar kan Quran? Lalu ada ayat begini, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khulfaka ayat. Fir'aun hari ini, kata Allah, yaitu hari ketika Fir'aun ditenggelamkan, saya selamatkan badanmu. Litakuna liman khulfaka ayat, supaya kamu jadi pelajaran untuk orang-orang setelah kamu. Sekarang benar tidak Quran? Jasadnya Fir'aun ada enggak? Ada. Benar Quran? 1400 tahun yang lalu. Sesuatu yang banyak, yang terkenal lah. Dan lain-lainnya. Bahwa Al-Quran itu benar. Allah memberi penghalang 2 laut, ada. Fir'aun ada. Ya. Lalu ada lagi temuan yang ini, bahwa ada gunung yang berwarna-warna ditemukan ternyata itu di China. Gunung ini berwarna gunung. Ya. Allah sebutkan dalam Quran bahwa ada gunung yang berwarna-warna. Ternyata ada di China. Insya Allah. Jadi apa yang dilakukan umat Islam bukan hanya manfaat di akhirat, lebih dari itu juga manfaat di dunia. Sebesar dan sebanyak apa yang kita lakukan, dan sebesar dan sebanyak apa itu pula yang kita dapatkan di dunia dan akhirat. Man bata amaluhu lam yusri bihi nasabu. Yang banyak, yang dapat banyak, yang sedikit, ya dapat sedikit. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, sehingga hidup kita, anak-anak kita jadi kehidupan yang baik,
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila sholihan min dzakarin wa unsa fa huwa mu'minun lanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Orang yang beramal baik karena Allah, ya, karena Allah. Allah jadikan hidupnya hidup yang baik. Hidup yang baik itu tidak harus banyak harta, tidak. Rasulullah hidupnya sederhana. Tapi Rasulullah bersabda, "Baiti jannati," rumahku adalah surga. Bahkan Rasulullah sering puasa. Sayyidah Aisyah, ada makanan tidak Rasulullah? Idzan asum. Kalau begitu saya puasa. Sering puasa Rasulullah. Karena 3 hari tidak makan. Kita tidak pernah 3 hari tidak makan. Ada ibu-ibu 3 hari tidak makan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal saleh, ya, taukidnya 2, lam amr dan nun taukid sagila. La nuhyiyannahu. Sungguh-sungguh. Sebenarnya kalau Allah tidak perlu sungguh-sungguh, ya, karena Tuhan itu tidak ada kesalahan. Sungguh-sungguh saya jadikan hidupnya hidup yang baik. Banyak hidupnya orang-orang soleh, tenang, damai. Ingin hidup bahagia, hidup tenang. Janji Allah, saya janjikan hidupnya hidup yang baik, berjamaah, istiqomah. Ya. Apalagi ada hadis Rasulullah SAW, "La sholata li jaril masjid illa fil masjid." Tidak sempurna, ya. La sholata ay la tatim. Maksudnya tidak sempurna sholatnya orang yang dekatnya masjid, kecuali bisa sempurna jika sholat di masjid. Orang mukmin itu kalau di masjid itu seperti al-asamaku fil ma. Kata ulama seperti ikan di dalam air. Ikan di dalam air betah. Ada ikan di dalam air tidak betah? Jadi kalau ada umat Islam di masjid tidak begitu betah, nah ini usahakan betah. Kata Rasulullah, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu fil masjid fashhadu lahu bil iman." Jika ada orang hamba Allah sedikit-sedikit ke masjid, sedikit-sedikit di masjid, saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Ini sabda Rasulullah. Orang yang biasa di masjid, senang di masjid, dia adalah orang yang beriman. Semoga kita semua dijadikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita, keluarga kita, anak kita, kerabat kita, dan semua umat Islam, sehingga kita diselamatkan oleh Allah di dunia, diselamatkan oleh Allah di akhirat, dibahagiakan oleh di dunia dan dibahagiakan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan. Fadhil. Bisa bertanya, Ustaz. Baik. Kita kan sholat jamaah kan hadiahnya itu 27 kebaikan. Tapi kebanyakan dari kita sholat itu hatinya ini cuma mana. Kalau ibu-ibu mengingat ada sayur aja sudah ingat. Sayur sampai apal gitu dalam sholat. Bukan boleh kan. Kalau bapak-bapak pekerjaan di kantor. Saya ingat di kitab tasawuf itu sholat itu dinilai kebaikan bila kita ingat kepada Allah. Dinilai kebaikan ingat kepada Allah. Apakah masih sholat jamaah itu kebaikannya 27 derajat diambilkan dari jamaah yang lain itu, atau dikumpulkannya menjadi 100% itu, atau dari jamaah yang lain, atau seperti apa misalnya penjelasannya? Terima kasih. Memang beda sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Sholat sendiri itu rentan
sholat kita ini terganggu. Kata Rasulullah, innama ya'kulu dhi'bu asyatal qasiyah. Biasanya harimau itu menerkam, ya, harimau menerkam kambing-kambing yang sendiri. Ini perumpamaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang sholat sendiri pasti diterkam oleh harimau setan dan iblis. Kebanyakan begitu. Ya. Lain dengan berjamaah. Ya. Paling tidak kebanyakan orang ini, banyaknya orang ini agak sedikit kepikiran itu tidak begitu ingat. Tapi kalau sendiri sepi, apalagi subuh-subuh, ya kan sepi ya, tidak ada kegiatan, cuma sendiri. Lah pikiran nanti ingat pekerjaan baik, tapi kalau di sholat jadi tidak baik. Memikirkan anak baik, tapi kalau di sholat tidak baik jadi. Dan setan tuh kadang-kadang begini. Setan masuk pada kita bukan dengan sesuatu yang tidak baik. Momennya, maaf ini hanya contoh, menyakiti orang. Mungkin langsung, saya ini kok sholat kok ingat yang tidak baik, langsung begitu. Tapi tidak. Setan kadang-kadang masuk dengan sesuatu yang baik, ya, kebaikan, sehingga kita terlena. Dalam sholat itu terlena, sehingga kita di ujungnya sudah at-tahiyatul baru ingat, oh, saya ini kemana-mana. Karena tidak sadar yang diingatkan oleh setan itu sesuatu yang baik, sehingga kita terlena. Ya, pancingannya setan itu luar biasa. Ini setelah itu ini itu sangat mungkin kalau dia sendiri karena sepi, tidak ada kegiatan. Nah, kalau berjamaah karena banyak orang, insya Allah pikiran ini agak tidak kemana-mana, insya Allah. Seorang imam, Abdullah Al-Haddad namanya, dan beberapa ulama lainnya mengatakan begini: jika ada hamba Allah sholat berjamaah, Allah suruh melihat, malaikat lihat apa imamnya khusyuk. Kalau imamnya khusyuk, makmumnya ikut imam, diterima semua oleh Allah. Amin ya rabbal. Kalau imamnya tidak khusyuk, ya Allah, imamnya tidak khusyuk, ya Allah. Coba lihat, di antara makmum ini ada yang khusyuk enggak? Wah, ada, ya Allah, yang paling depan, saf awal. Nah, karena itu kalau bisa itu sholat itu saf awal sebisa mungkin. Sahabat dulu itu kalau sholat itu rebutan saf awal sebelah kanan. Kenapa begitu? Karena Rasulullah setelah sholat biasanya balik kanan. Ya. Lau ta'lamu ma fis safil awal la ta'tunaha walau kana habwan, kata Rasulullah. Andaikan kita semua tahu harganya, mulianya, tingginya saf awal, umpamanya kita tidak bisa berjalan, tidak bisa merangkak, dibelai ngisot kita kepada saf awal saking besarnya. Cuma kita tidak begitu tahu harga besarnya saf awal, tingginya saf awal, mulianya saf awal, tidak tahu. Andaikan tahu, kita dikasih tahu seberapa mulianya, seberapa besarnya, seberapa tinggi derajatnya saf awal, walaupun kita dari biasa tidak bisa jalan, tidak bisa merangkak, ngesot kita datang. Ngesot itu berjalan dengan bokong, ya. Saking besarnya. Kira-kira apa yang membuat kita mau ngesot ini? Kira-kira apa? Uang 1 miliar. Mau Bu? Ayo kamu ke sana, ada uang 1 miliar, tapi dengan ke sana harus ngesot. Mau Bu? Oh mau, berarti 1 miliar mungkin ini.
Kira-kira apa yang membuat kita mau ngesot ke sana, apa kira-kira? Andai kan kita tahu. Kalau ada yang khusyuk di antara para jemaah ini, ya, Allah terima semuanya sebab ada yang khusyuk satu. Nah kalau tidak ada, bagaimana malaikat tidak ada yang khusyuk ya Allah? Imamnya ada khusyuk, makmumnya ada khusyuk. Bagaimana ini? Kata Allah, sudah ada apa malaikat, saya terima. Alhamdulillah. Kenapa? Karena mau sholat berjamaah. Tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mau berjamaah. Kan enak. Ada ulama Syekh Al-Malibari mengatakan sudah khusyuk dak khusyuk berjamaah mutlak. Karena kalau berjamaah seperti pendapat tadi itu, insya Allah diterima oleh Allah kalau berjamaah. Memang ada hadis yang mengatakan sholatnya hamba itu diterima ada usruha, sumunuha, tusuha, sampai nisfuha. Itu kemungkinan itu hadis orang yang sholat dia sendiri. Orang itu diterima sholatnya kadang-kadang separuh, sepertiga, seperempat, sampai sepersepuluh. Ya. Ada beberapa ulama mengatakan wala tuqbalu shalah illa ma'aqal. Ya. Yang khusyuk, ya, yang khudur, sebenarnya ada dua ya. Ada khusyuk, ada khudur, ini tidak sama. Hanya yang banyak itu khusyuk, jadi diumumkan khusyuk, padahal tidak. Ada khusyuk, ada khudur. Apa bedanya? Kalau khusyuk ini sakanatul jawarih illa ma'imaru bisolat. Anggota badannya diam, tidak bergerak kecuali sesuatu yang dianjurkan, diwajibkan dalam sholat. Ya. Ada seorang laki-laki, sahabat ini sholat zaman Rasulullah SAW. Ini sambil sholat sambil mainan anak canggut ini. Ini lagi. Apa kata Rasulullah? Lau khushat qalbu hadir rajul la sakanat jawarihu. Andaikan hatinya orang laki-laki yang sholat ini khusyuk, maka dia akan diam, tidak bergerak kecuali gerakan yang diwajibkan dalam sholat dan disunnahkan, dianjurkan dalam sholat. Karena ada gerakan yang diwajibkan, ada gerakan yang disunnahkan. Gerakan yang diwajibkan seperti ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud. Gerakan yang disunnahkan mengangkat tangan ketika takbir pertama, ketika ruku, bangun dari ruku, bangun dari sujud awal, istirahah ketika naik, ketika bangkit dari rakaat pertama dan rakaat ketiga jika sholat 4 rakaat. Itu gerakan yang disunnahkan. Ada bacaan wajib, ada bacaan sunnah. Bacaan wajib seperti bacaan Fatihah, ya, itu wajib. Dan Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Bukhari ada, Muslim ada itu. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak baca Fatihah. Ada bacaan yang sunnah, baca tasbih ketika tasbih, baca Al-Quran, itu sunnah. Ya, artinya tidak wajib. Ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang. Kalau diam itu namanya khusyuk. Kalau khudur ini dia sadar apa yang dibaca, apa yang dilakukan, dan tidak ingat kemana-mana pikirannya. Yang dilakukan, yang dibaca, dia faham, ngerti, sadar, dan hati pikirannya tidak kemana-mana. Namanya khudur. Kalau khusyuk tidak bergerak kecuali gerakan yang diwajibkan oleh Allah atau disunnahkan oleh Allah. Ya Allah.
Jadi secara mutlak lebih baik kita sholat berjamaah. Kalau umpamanya di masjid sudah sholat, ya sholat dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan saudara. Usahakan bagaimana bisa sholat berjamaah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya? Ada yang tanya lain barangkali? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعلنا ممن يمتثلون أوامرك ويجتنبون نواهيك ويتبعون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر باطنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بأنوار أنصار بركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya. Segala kekhilafan merupakan dari saya sendiri. Sebagaimana saya biasa yang pasti ada kekhilafannya, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.